Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Hari ini kami akan memaparkan tentang pengembangan modul ajar yang sudah kami ubah ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Kami juga akan melakukan simulasi pembelajaran melalui media digital. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Kanza Maharani Putri, kemudian ada Naila Amandarizkia, ada Firma Zevania, dan yang terakhir ada Rian Ahsan Aulia. Untuk modul yang kami gunakan berpacu pada buku panduan guru untuk kelas 9 dengan bab 2, yakni buku-buku berbicara tentang materi teks prosedur. Dan untuk media pembelajaran digital yang kami gunakan adalah Zoom Meeting, Word Wall, dan juga Quizizz. Selanjutnya akan ada penjelasan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Ya, baik. Saya izin melanjutkan penjelasannya mengenai rencana pembelajaran. Boleh digulir ke bawah. Nah, jadi yang pertama itu ada informasi umumnya terlebih dahulu. Mata pelajaran yang kami ambil yaitu pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi teks prosedur. Fasenya adalah fase D dengan alokasi waktu 60 menit. Capaian umum pada pembelajaran ini yakni peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan, konteks sosial, dan akademis. Peserta didik juga mampu memahami, mengolah, dan menginterpretasi informasi paparan tentang topik yang beragam dan karya sastra. Peserta didik juga mampu berpartisipasi aktif dalam diskusi, mempresentasikan, dan menanggapi informasi non-fiksi dan fiksi yang dipaparkan. Peserta didik juga menulis berbagai teks untuk menyampaikan pengamatan dan pengalamannya dengan lebih terstruktur dan menuliskan tanggapannya terhadap paparan dan bacaan menggunakan pengalaman dan pengetahuannya. Peserta didik mengembangkan kompetensi diri melalui pajanan berbagai teks untuk penguatan karakter. Boleh digulir. Nah, adapun komponen inti dari pembelajaran ini, yang pertama itu ada tujuan pembelajarannya. Melalui kegiatan pembelajaran ini yang dilaksanakan melalui daring dengan menggunakan buku modul pembelajaran dan media pembelajaran pendukung berbasis digital, yakni pada kesempatan ini yang media digital yang kami gunakan adalah Zoom, Quizizz, dan Wordwall. Maka tujuannya, peserta didik diharapkan dapat yang pertama memahami pengertian dari teks prosedur, yang kedua mendapatkan informasi dari teks prosedur, yang ketiga mengubah petikan menjadi teks prosedur, keempat menelaah proses penyerapan kosakata bahasa Indonesia, dan yang kelima menelaah teks prosedur berupa infografis. Boleh digulir ke bawah. Nah, pemahaman bermaknanya peserta didik yang pertama mampu memahami apa itu teks prosedur. Peserta didik mampu mengidentifikasi informasi dari teks prosedur. Peserta didik mampu mengubah petikan menjadi teks prosedur. Peserta didik mampu menelaah proses penyerapan kosakata bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menelaah teks prosedur berupa infografis. Boleh digulir ke bawah sedikit. Nah, adapun kegiatan inti yang nanti akan kami simulasikan adalah berupa pendahuluan terlebih dahulu. Untuk deskripsi kegiatannya ada melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berdoa untuk memulai pembelajaran sampai akhir seperti yang terlihat di layar dengan alokasi waktunya itu 10 menit. Boleh digulir? Nah, kegiatan inti dari pembelajaran ini yaitu peserta didik membuka materi dan menyimak serta memperhatikan penjelasan teks prosedur yang diterangkan oleh guru.
Lalu, peserta didik mencari tahu apa pengertian dan tujuan dari teks prosedur. Peserta didik mempelajari contoh teks prosedur. Peserta didik dipersilakan untuk memberikan tanggapan mengenai teks prosedur yang telah dijelaskan oleh guru. Peserta didik mampu mempelajari contoh teks prosedur yang terdapat dalam cerita pendek. Peserta didik mengerjakan latihan yang telah dikerjakan oleh guru. Lalu terakhir, peserta didik mencari tahu contoh teks prosedur yang terdapat dalam cerpen dan mengurutkannya menjadi sebuah teks prosedur dengan alokasi waktu 40 menit. Boleh digulir ke bawah. Lalu setelah kegiatan inti telah dilaksanakan, maka akan disambung dengan penutupnya. Yang kegiatannya ada peserta didik menyimpulkan dan memberikan refleksi materi yang telah dipelajari, yakni tentang teks prosedur. Guru memeriksa latihan yang telah dikerjakan oleh peserta didik dan melakukan penutupan dengan salam penutup dengan alokasi waktunya 10 menit. Nah, jadi inilah modul ajar yang telah kami kembangkan menjadi rencana pembelajaran yang akan kami simulasikan pada kegiatan kali ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya terkait tutor aplikasi media digital yang akan kami gunakan. Kepada rekan saya dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tata cara penggunaan Quizizz, baik itu dalam menyusun materi maupun dalam menyusun kuis. Ya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari web Quizizz. Kita bisa langsung ngetiknya di Google seperti berikut. Jangan lupa kita juga harus masuk sebagai admin. Nah, setelah muncul tampilan seperti berikut, kita bisa langsung klik create di sebelah kiri atas. Lalu, karena kita akan menyusun materi terlebih dahulu, kita pilih lesson. Setelahnya akan muncul tiga pilihan seperti ini, lalu pilih create from scratch. Nantinya akan muncul tampilan seperti ini, lalu kita bisa pilih add a new slide. Selanjutnya kita bisa milih template yang akan digunakan dalam menyusun materinya. Lalu kita bisa mulai menyusun materi yang akan kita gunakan. Misalnya di sini kami ingin menyusun materi tentang teks prosedur. Lalu kita bisa menyesuaikan teksnya mulai dari font ataupun dari ukurannya. Nah, setelah kita sesuaikan, jika kita ingin menambahkan slide, kita bisa klik add a new slide di bagian kiri bawah. Selanjutnya kita bisa langsung scroll ke bawah saja untuk memilih template yang sudah kita gunakan sebelumnya. Selain itu, agar lebih menarik, kita bisa menambahkan fitur lainnya seperti yang saya gunakan di sini, yaitu text and media. Dalam fitur ini kita bisa menambahkan gambar-gambar atau foto-foto yang ingin kita tampilkan. Kita bisa tekan replace image, lalu search untuk mencari gambar atau foto di Google, paste link, atau kita juga bisa langsung mengupload di sini. Lalu jika sudah selesai, kita bisa langsung klik publish di bagian kanan atas. Setelahnya akan muncul tampilan seperti ini yang harus kita isi seperti judul, subjek, dan lain-lain. Selanjutnya kita bisa langsung save. Nah, untuk membuat kuis, kita bisa klik create di sebelah kiri atas, lalu pilih assessment. Selanjutnya akan muncul berbagai pilihan kuis. Di sini kami akan mencoba membuat pilihan open-ended. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita bisa langsung membuat pertanyaannya di bagian type question here. Nah, jika sudah, kita bisa langsung saja klik save questions di bagian kanan atas.
Lalu setelah kita save, selanjutnya akan muncul tampilan seperti berikut. Selanjutnya kita bisa isi seperti tadi. Lalu setelah kita isi, kita bisa klik publish. Dan ya, kuis kita sudah jadi. Lalu bisa langsung kita uji coba. Itu saja untuk tata cara penggunaan Quizzes. Selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Ya, baik. Selanjutnya itu kita akan menggunakan aplikasi Wordwall untuk membuat kuis. Nah, langkah pertama untuk membuat kuis menggunakan aplikasi ini yaitu kita bisa menekan menu sign up to start creating. Selanjutnya kita bisa memilih sign up with Google. Nah, kita bisa memilih salah satu akun email yang akan kita gunakan untuk menggunakan aplikasi ini. Selanjutnya kita akan tampilannya seperti ini dan kita akan menekan create your first activity now. Dan setelah itu kita akan memilih yaitu tombol kuis. Selanjutnya itu akan muncul tampilan seperti ini dan kita bisa mengisikan soal dan juga pertanyaan yang akan kita ujikan. Nah, untuk soalnya sendiri kita bisa tulis di kolom question, sedangkan untuk jawabannya itu kita bisa menuliskannya di kolom answer. Nah, untuk jawaban yang benarnya nantinya itu akan eh, ada tombol centangnya, sedangkan untuk jawaban-jawaban yang salah itu nanti tombolnya itu akan berbentuk silang. Nah, di sini saya mencontohkannya menjadi ke dalam 4 macam jawaban. Ada jawaban A, B, C, dan juga D. Setelah selesai, kita selanjutnya menekan tombol down. Setelah itu nanti akan muncul seperti ini. Ini bisa dilakukan uji coba. Tetapi selanjutnya kita akan menekan tombol share dan kita akan memilih terlebih dahulu ini buat untuk kelas berapa dan untuk SMP, SMA atau SD itu nanti bisa kita pilih. Selanjutnya kita akan menekan tombol publish dan nantinya akan muncul link seperti ini dan tautan linknya itu kita copy. Nah, itu tadi merupakan langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menggunakan aplikasi Wordwall. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi baru yakni teks prosedur. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang sebelum masuk ke materinya, teman-teman bisa melakukan presensi terlebih dahulu melalui Gform yang tersedia di kolom chat Zoom meeting ini. Baik, jika sudah melakukan presensi, kita langsung mulai saja pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita masuk
ke materi kita, yakni teks prosedur. Teman-teman masih ingat atau tidak minggu kemarin kita mempelajari tentang apa? Nah, di minggu kemarin kita mempelajari tentang teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang berisi deskripsi tentang sesuatu, baik itu tempat, benda, makanan, atau hal-hal lainnya. Nah, teks deskripsi ini memiliki kesamaan dengan teks yang akan kita pelajari hari ini, yaitu teks prosedur. Kesamaannya adalah teks ini sama-sama memberikan informasi. Bedanya, teks deskripsi memberikan informasi tentang deskripsi suatu benda, tempat, barang, dan lain-lain, sedangkan teks prosedur memberikan informasi tentang urutan, tata cara, dan langkah-langkah dalam melakukan atau membuat sesuatu. Lebih lengkapnya, kita langsung masuk saja ke materinya. Nah, ini adalah teks prosedur. Selanjutnya, untuk pengertian tujuan teks prosedur adalah teks ini merupakan jenis yang memuat urutan langkah untuk melakukan atau membuat sesuatu dengan tujuan untuk memberikan petunjuk secara detail, terstruktur, dan mudah dimengerti, serta ditiru oleh pembacanya. Teks prosedur ini memiliki beberapa ciri-ciri ya, teman-teman. Yang pertama itu adalah menggunakan kalimat imperatif. Kalimat imperatif digunakan untuk memberikan sebuah perintah seperti tambahkan, campurkan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, teks prosedur ini, maaf, harus ditulis dengan terstruktur dan sistematis. Jadi harus runtut, tidak boleh berantakan atau rancu. Selanjutnya, teks ini mengandung kalimat penanda urutan seperti pertama, kedua, ketiga untuk menandakan mana yang lebih dulu harus dikerjakan dan mana yang harus dilakukan setelahnya. Untuk teks prosedur ini juga bisa dikutip dari cerpen dan melalui teks prosedur kita juga bisa mempelajari kosakata-kosakata baru. Untuk materi ini akan dilanjutkan atau dijelaskan oleh Kak Naila. Boleh Kak Naila, silahkan. Oke, terima kasih Kak Kanza. Jadi teman-teman, kita sekarang masuk ke materi teks prosedur yang bisa dikutip dari cerita pendek. Seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa teks prosedur itu merupakan jenis teks yang fungsinya adalah untuk memberikan petunjuk atau langkah-langkah yang jelas untuk melakukan segala kegiatan atau segala sesuatu. Nah, ternyata teks prosedur ini juga bisa terletak atau terkandung dalam sebuah cerita pendek. Teks prosedur dapat dihasilkan melalui berbagai macam sumber, salah satunya adalah cerita pendek. Nah, apabila di dalam sebuah cerita pendek terdapat penjelasan tentang cara melakukan sesuatu atau membuat sesuatu, maka bagian tersebut itu dapat dikutip dan diubah ke dalam bentuk teks prosedur. Boleh dilanjut selanjutnya? Nah, seperti ini contoh teks prosedur dalam cerpen atau cerita pendek. Eh, saya izin membacakan cerpennya terlebih dahulu ya. Setiap hari, kedua orang tuaku bangun jam 4 pagi. Sebelum memulai kegiatan, ayah sering meminta ibu untuk membuatkannya teh hangat. Setelah membuatkan teh untuk ayah, ibu akan bergabung dan minum teh bareng dengannya. Minum teh bersama ini menjadi kegiatan untuk menceritakan keseharian yang telah dilakukan selama beberapa hari belakangan. Karena penasaran, aku bertanya kepada ibu mengenai cara membuat teh hangat ala ibu. Dengan senyum sumringah, ibu menyampaikan cara teh hangat yang dilakukannya setiap hari. Kata ibu, alat dan bahan yang digunakan adalah air hangat, gula, teh celup, cangkir gelas, sendok,
Aku juga belajar cara membuat teh. Yang pertama adalah menyiapkan air hangat, lalu masukkan ke dalam cangkir gelas. Selanjutnya, celupkan teh celup ke dalam cangkir gelas berisi air hangat, masukkan gula, lalu aduk hingga merata. Teh hangat siap dihidangkan. Nah, teks prosedur yang terkandung dalam contoh cerpen ini adalah cara membuat teh hangat. Jadi, cara-caranya itu ada di paragraf kedua ini, teman-teman. Kalau misalkan ini diubah menjadi teks prosedur, maka langkah yang pertama adalah menyiapkan air hangat. Lalu yang kedua adalah masukkan ke dalam cangkir gelas. Selanjutnya, celupkan teh celup ke dalam cangkir gelas yang berisi air hangat. Selanjutnya, masukkan gula, lalu aduk hingga merata. Maka teh hangat siap dihidangkan. Boleh selanjutnya? Oke, baik. Tadi teks prosedur yang terkandung dalam cerita pendek. Nah, mungkin kita juga sering melihat nih banyak sekali infografik di luar sana yang isinya tuh menerangkan untuk langkah-langkah melakukan sesuatu. Seperti yang ada pada gambar di sini, contohnya adalah 5 langkah cuci tangan pakai sabun. Yang pertama, basahi seluruh tangan dengan air bersih mengalir. Yang kedua, gosok sabun ke telapak punggung tangan dan selai jari. Yang ketiga, bersihkan bagian bawah kuku-kuku. Yang keempat, bilas tangan dengan air bersih mengalir. Dan yang kelima, kering tangan dengan handuk atau tisu atau keringkan dengan diangin-anginkan. Oke, teman-teman. Jadi, eh, teks prosedur ini bisa ditemukan dalam berbagai bentuk teks termasuk dalam teks cerpen dan infografis. Dalam cerpen, teks prosedur ini biasanya itu terkandung dalam cerita dan menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan oleh tokoh si ibu itu kan. Nah, sedangkan dalam infografis ini, teks prosedur lebih kepada visualnya atau gambar yang disajikan dalam bentuk singkat serta mudah diikuti. Nah, kedua teks ini, baik cerpen maupun infografik, memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama memberikan panduan yang jelas dan terstruktur tentang cara melakukan suatu kegiatan atau proses. Baik, demikian penjelasan tentang contoh teks prosedur yang ada pada teks cerpen dan infografik. Maka selanjutnya akan dilanjutkan oleh eh, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, karena tadi kita sudah mempelajari materi tentang teks prosedur, selanjutnya akan ada soal dan pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab melalui kuis. Nah, nanti link kuisnya bakal ada di dalam kolom chat ya, seperti G-form yang tadi. Nah, eh, untuk kuis ini akan dipimpin oleh Kak Rian dan Kak Firma. Kepada Kak Rian dan Kak Firma dipersilahkan. Iya, baik. Nah, untuk pertama-tama itu kita akan mengerjakan soal kuis pilihan ganda. Nah, kuis pilihan ganda ini nantinya akan dikerjakan oleh teman-teman semua melalui aplikasi yang bernama WordWall.
Nah, nantinya di aplikasi Wordwall ini, teman-teman akan memilih salah satu jawaban yang benar sesuai dengan soal yang diberikan. Nah, contohnya seperti ini ya. Boleh langsung dimulai saja. Nah, untuk kuis yang pertama ini nih ada pertanyaan. Teks prosedur biasanya berisikan A. Deskripsi, B. Informasi, C. Langkah-langkah, dan D. Berita. Nah, teman-teman boleh memilih salah satu jawaban yang benar di antara keempat jawaban ini. Nah, soal yang kedua itu pertanyaannya, teks prosedur yaitu teks yang memuat urutan langkah untuk melakukan atau membuat suatu pernyataan tersebut merupakan titik-titik prosedur. Teman-teman boleh menjawab jawaban yang benar, yaitu A, kan, B, pengertian, C, jenis, dan ciri. Nah, dari salah satu jawaban ini, teman-teman boleh pilih untuk jawaban yang benar itu yang mana. Nah, lanjut untuk ke pertanyaan ketiga, yaitu ada soal mengenai apa tujuan dari teks prosedur. Nah, yang A itu ada menghibur pembaca, yang B ada memberikan informasi tertentu, C mendeskripsikan sesuatu, dan D memberikan petunjuk secara detail. Seperti biasa, teman-teman juga bisa untuk memilih salah satu dari keempat jawaban tersebut yang benar. Nah, di sini itu juga ada bonus game gitu. Nanti teman-teman kayak disuruh untuk memilih salah satu kartu untuk dapat dijadikan poin tambahan untuk skor teman-teman nantinya. Nah, pertanyaan nantinya itu ada pertanyaan mengenai soal yang ada di sini. Nah, nanti teman-teman memilih jawabannya antara A, B, dan C atau D. Yang benar menurut teman-teman itu yang mana? Nanti teman-teman boleh langsung klik aja dan pilih jawaban tersebut. Yang terakhir itu ada kuis nomor 5. Nah, nanti ada disediakan gambar infografis. Nah, untuk pertanyaannya itu dari infografis tersebut, apa yang harus dilakukan setelah memasukkan gula merah dan air? Jadi, teman-teman harus teliti untuk membaca langkah-langkahnya dan teman-teman juga seperti biasa bisa memilih untuk jawaban A, B, C, atau D yang menurut teman-teman itu adalah jawaban yang benar dan juga tepat. Nah, nanti akan keluar kayak skor seperti ini, dan teman-teman akan bisa melihat perolehan skor yang teman-teman dapatkan dari kuis virtual ini. Baik, selanjutnya kita akan mengerjakan soal esai ya teman-teman. Untuk soal esai kali ini kita akan mengerjakannya melalui kuisis. Ya, kita bisa langsung mulai saja. Baik, untuk soal esainya bisa teman-teman baca di sini dari teks cerpen membuat jus jambu bersama ibu.
Pagi ini ibu dan aku berencana membuat jus jambu kesukaan kakakku. Tepat hari libur ini aku minta ibuku untuk mengajari cara membuatnya. Bu, bahan apa saja yang perlu disiapkan sebelum buat jus jambu? Tanyaku kepada ibu. Cuma butuh jambu biji, air, es, dan sedikit gula saja, kata ibu. Setelah itu, aku menyiapkan bahan-bahannya di meja makan dan akan memulai membuat jus jambu. Aku membuatnya satu langkah demi satu langkah. Yang pertama, aku laku, yang pertama aku lakukan adalah mencuci bersih jambu biji 2 buah. Selanjutnya, aku memotong buah jambu biji berukuran sedang. Lalu aku masukkan potongan jambu biji tersebut ke dalam blender. Setelah itu, aku masukkan air 1000 ml beserta gula pasir 2 sendok. Kemudian, aku blender sampai halus. Selanjutnya, aku menyaring jus jambu untuk memisahkan air dengan bijinya dan memasukkan jus jambu ke dalam gelas. Setelah jadi, aku meminumnya bersama ibu dan kakakku. Nah, pertanyaannya, dari teks tersebut, silakan buat teks prosedur yang sesuai dengan informasi yang sesuai. Untuk jawabannya bisa teman-teman langsung tulis di bagian bawah yang ada tulisan write your response. Ya, yang pertama bisa langsung teman-teman tulis langkah-langkahnya, lalu langkah yang kedua dan selanjutnya. Setelah itu bisa langsung teman-teman submit ya. Lalu untuk soal kedua adalah jelaskan apa saja yang Anda ketahui tentang teks prosedur dan berikan contohnya. Ya, teman-teman bisa langsung jawab apa yang ditanyakan dari pertanyaan tersebut. Ya, itu dia teman-teman. Saya kembalikan ke rekan saya. Baik, dengan adanya kuis dan menjawab esai tadi, berakhir juga pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau menyimak dan mengerjakan kuis dan esai dengan sungguh-sungguh. Semoga ilmu yang kita berikan bisa bermanfaat bagi teman-teman ke depannya. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya, dan teman-teman dipersilahkan untuk meninggalkan ruang Zoom.